Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Ahmad Fauzan dengan NIM 230101201200014. Saya dari kelompok 9 kelas IPTC. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perhitungan dari heritabilitas, korelasi genetik, serta repeatabilitas antar kelas dan dalam kelas. Heritabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan bagian dari keragaman total dari sifat kuantitatif pada ternak yang diakibatkan oleh pengaruh genetik. Hasil yang didapat dari perhitungan yang telah dilakukan yaitu heritabilitas bobot lahir 1 sebesar minus 0,4204 dan heritabilitas bobot sapi 1 sebesar 0,276. Heritabilitas bukan merupakan nilai konstan. Nilainya berkisar antara 0 sampai 1 dengan klasifikasi 0 sampai 0,1 itu rendah, 0,1 sampai 0,3 sedang, dan lebih dari 0,3 termasuk tinggi. Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya nilai heritabilitas dipengaruhi oleh lingkungan dan genetik ternak. Selanjutnya, korelasi genetik. Korelasi genetik adalah korelasi dari pengaruh gen aditif atau nilai pemulihan antara dua sifat dari kriteria seleksi. Hasil yang didapat dari hasil perhitungan yang telah dilakukan yaitu korelasi genetik bobot lahir 1 dan bobot sapi 1 yaitu sebesar minus 0,17. Rentang nilai pada korelasi genetik berkisar antara min 1 sampai dengan plus 1. Menurut Sulastri 2018, nilai korelasi genetik dapat dikelompokkan menjadi 7 kelompok, yakni negatif tinggi apabila nilainya min 1,0 sampai min 0,6, negatif menengah apabila nilainya min 0,5 sampai min 0,4, negatif rendah apabila nilainya min 0,3 sampai min 0,2, mendekati 0 apabila nilainya min 0,1 sampai 0,1. Positif rendah apabila nilainya 0,2 sampai 0,3, positif menengah apabila nilainya 0,4 sampai 0,5, positif tinggi apabila nilainya 0,6 sampai 1,0. Korelasi genetik dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan genetik ternak. Selanjutnya, repeatabilitas. Repeatabilitas merupakan salah satu parameter genetik yang menunjukkan kemampuan individu dalam mengulang performanya pada periode yang akan datang. Rentang nilai repeatabilitas berkisar antara 0 sampai 1. Hasil yang didapat dari hasil perhitungan yang telah dilakukan yaitu repeatabilitas antar kelas bobot sapi sebesar 0,0011356857 dan repeatabilitas dalam kelas bobot sapi sebesar 0,1477. Nilai repeatabilitas dapat digolongkan dalam 3 kategori yaitu rendah apabila nilainya 0,0 sampai 0,2, sedang apabila nilainya 0,2 sampai 0,4 dan tinggi apabila nilainya lebih dari 0,4. Repeatabilitas dipengaruhi oleh faktor genetik yakni pengaruh gen aditif atau kombinasi dari gen dominan dan epistasis dan pengaruh lingkungan permanen. Serta keragaman genetik dan lingkungan permanen yang besar akan menyebabkan nilai repeatabilitas berada dalam kategori tinggi dan sebaliknya apabila keragaman lingkungan temporer besar menyebabkan nilai repeatabilitas yang rendah. Selanjutnya adalah kesimpulan yang didapat dari hasil praktikum yang telah dilakukan. Kesimpulannya adalah manfaat yang dapat diperoleh dengan mempelajari ilmu pemulihan ternak bagi mahasiswa peternakan itu dapat menentukan sifat-sifat pada ternak yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Selanjutnya mengetahui sistem seleksi untuk memperoleh ternak yang dianggap baik untuk dipertahankan dan ternak yang dianggap tidak baik untuk dikeluarkan dari peternakan. Selanjutnya mengetahui sistem persilangan yang terbaik pada komunitas tertentu untuk sifat tertentu dan wilayah tertentu. Dari perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan nilai heritabilitas bobot lahir 1 sebesar minus 0,4204, sedangkan didapatkan nilai heritabilitas serta didapatkan nilai heritabilitas bobot sapi 1 sebesar 0,276 yang menunjukkan nilai heritabilitas yang sedang.
Sedangkan korelasi genetik yang diperoleh dari perhitungan yaitu bernilai minus 0,17. Untuk nilai repeatabilitas antar kelas yang diperoleh dari hasil perhitungan tergolong rendah, yaitu bernilai 0,0011356857. Serta nilai repeatabilitas dalam kelas menunjukkan nilai yang rendah, yaitu sebesar 0,1477. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.